Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedangkan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang diharapkan. Terima kasih ya. Jadi kita tidak intinya akan membahas prestasi gemilang timnas Indonesia belakangan ini yang didukung oleh orang-orang kompeten di belakang layar PSSI, membuat timnas Indonesia menjadi tim yang kuat, menarik untuk dihadapi ya. Bagi tim-tim rival ya, seperti Malaysia contohnya, mereka sempat mengundang kita untuk mengadakan lagi uji coba di bulan September. Sayangnya belum bisa kita pastikan mengingat periode tersebut ya. Pada bulan itu skuad timnas tengah menjalani persiapan untuk babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Terbaru di level timnas U19 kita juga telah dipastikan akan menghadapi tim-tim elit Asia bahkan dunia, di mana Indonesia akan menghadapi Argentina, Korea Selatan, juga timnas Thailand di Seoul, Korea. Menariknya ya, sebenarnya banyak juga ya yang ingin menjajal kekuatan Indonesia. Jadi hal ini bertujuan ya, agar supaya talenta-talenta yang sudah kita kasih amanah prestasinya tetap akan naik ya. Jadi banyak tim-tim lain yang bahkan punya tujuan untuk bermain di AFF, berpartisipasi di kompetisi ASEAN dan bertanding menghadapi tim-tim ASEAN seperti Indonesia ya, salah satu sebagai idola dari negara-negara yang kuat sekarang kepengen main di Indonesia dengan timnas Indonesia. Nah, inilah negara-negara yang tertarik pengen jajal serunya duel menghadapi timnas Indonesia. Dan kita akan rangkum di dalam ulasan ini. Nah, peningkatan prestasi yang ditunjukkan timnas Indonesia belakang ini telah berhasil mengundang decak kagum dari seluruh penjuru dunia. Contohnya saat Indonesia tampil melawan di Piala Asia hingga lolos ke 16 besar, media-media top dunia ikut menyoroti keberhasilan tersebut seperti ESPN, 433 hingga berbagai media asing dan ASEAN yang cukup terkesan dengan pencapaian bersejarah tersebut ya. Nah, Indonesia kembali menggebrak di Asia saat timnas U23 mampu mengalahkan tim-tim kuat macam Australia hingga Korea Selatan, Yordania. Kita sapu bersih saat itu ya, untuk menembus babak semifinal, dan sejak saat itu timnas Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta sepak bola internasional. Sederetan negara-negara top dunia pun menunjukkan ketertarikan untuk melakukan pertandingan dengan skuad Garuda. Nah, keren kan ini. Dengan terbaru adalah Korea dan Argentina dipastikan bakal menghadapi timnas di turnamen yang dilangsungkan di Korea ya. Dan di situ pun ada Thailand. Dan inilah sebagai salah satu tim terkuat di Asia, kita mempunyai harga ya, timnas, sehingga kita tidak merengek untuk bertanding, untuk meminta agar supaya, tapi sekarang kita itu diminta untuk melawan negara-negara kuat. Kalau di Asia kan yang paling kuat kan Korea Selatan. Sepertinya benar-benar terkejut kan saat itu ya, yang terjadi di ajang Piala Asia U23 yang lalu. Saat itu Korea yang menargetkan tiket Olimpiade ke-10 secara beruntun
harus dikalahkan oleh timnas Indonesia lewat drama adu penalti. Ya, jadi saat main 120 menit kan imbang, sehingga pertandingan dilanjutkan adu penalti dan Korea kalah. Itulah membuat Korea gempar. Nama Sintayong dan para pemain timnas ini trending di media-media Korea, seperti Hernando yang jadi bintang timnas di saat penalti. Dan itulah alasan kenapa Korea Selatan cukup penasaran untuk menjajal kekuatan timnas Indonesia kembali, di mana mereka akhirnya mengundang Indonesia untuk bermain di kompetisi Seoul, di Seoul Cup ya. Dan ada 4 tim ini, Thailand, Argentina, Korea, dan Indonesia sendiri ya. Korea dan Argentina itu kita tahu sendiri levelnya sudah sangat jauh sekali dengan Indonesia. Nah, jadi tim-tim besar sekarang itu sudah melirik Indonesia. Begitu juga di ajang Piala AFF, kemungkinan itu negara-negara yang mempunyai kapasitas tinggi kepingin menjajal ikut gabung di AFF. Alasannya jelas, agar supaya bisa main dengan timnas. Keren kan? Nah ini makanya dengan dari pencapaian ini, kita sebagai netizen, kita sebagai pendukung, mari tidak capek-capeknya, tidak henti-hentinya, serukan, dukung timnas Indonesia agar bisa mencapai level tertinggi, yaitu bisa main di Piala Dunia, agar nama Indonesia berkibar di seluruh antero jagat ini. Terima kasih. Merdeka.